Mayoritas masyarakat Indonesia masih menginginkan pemilu kepala daerah dilakukan secara langsung. Hal ini terungkap melalui survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia terhadap lebih dari 2.000 responden yang dilakukan secara tatap muka mulai dari 4 hingga 12 April 2026. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengungkapkan sebanyak 94,3% responden menginginkan pilkada langsung seperti saat ini. Bupati wali kota juga sama. Jadi masyarakat kita masih menganggap pemilihan langsung lah yang paling mereka berhati. Lanjut. Selain berkaitan dengan pilkada, LSI juga mengungkapkan banyak hal dari survei nasional tersebut. Di antaranya adalah demokratisasi di Indonesia, kesenjangan antara miskin dan kaya, dan perilaku pejabat yang menurut responden masih belum menerapkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Di bawah 70%. Yang tidak puas kepada pelaksanaan demokrasi ini kaki yang merah. Jadi walaupun secara kemudian mayoritas, artinya masyarakat kita cukup fair juga dong. Dia melihat ada penurunan. Next. LSI juga mencermati hasil survei tentang evaluasi dan komitmen publik terhadap Pancasila yang berlangsung di Jakarta. Survei ini menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni dari kalangan pendidikan dan ekonomi menengah ke atas dan juga generasi Z mengetahui dan hafal dengan Pancasila mulai dari sila pertama hingga kelima. Hal yang paling menarik adalah nilai-nilai Pancasila seperti sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dipahami dan dianggap penting oleh mayoritas responden. Begitu pula dengan sila kedua, ketiga, dan kelima. Untuk sila keempat ada sedikit penurunan walau masih mayoritas. Jadi di bawah 70%. Yang tidak puas kepada pelaksanaan demokrasi ini kaki yang merah. Jadi walaupun secara kemudian mayoritas, artinya masyarakat kita cukup fair juga dong. Dia melihat ada penurunan. Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengungkapkan MPR hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi 4 pilar. Salah satunya adalah Pancasila. Menurutnya, mayoritas yang memahami Pancasila bisa jadi hasil kerja keras lembaganya melakukan sosialisasi 4 pilar. Sosialisasi ini berjalan dan kemudian menghadirkan pengenalan masif terkait dengan Pancasila. Memang saya memahami bahwa betul bahwa yang mementingkan Pancasila dan bisa menjadi sila secara Pancasila secara keseluruhan masih mayoritas. Sementara itu, Dewan Pakar BPIB Profesor Ermaya Suradinata mengingatkan generasi saat ini untuk terus menjaga Pancasila sebagai sumber hukum dan ideologi bangsa. Sehingga perlu persatuan dan kesatuan mendirikan sebuah bangsa yang merdeka. Dalam kesempatan yang sama, Profesor Komarudin Hidayat menilai Pancasila harus menjadi hikmah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena jika hukum Indonesia kehilangan hikmah, maka akan menjadi alat penindas kelompok-kelompok masyarakat. Nah, di Indonesia, antara hukum dan hikam itu Pancasila itu bagi saya hikmahnya, hukum itu bodinya. Pancasila itu rohnya, inner side-nya, dimensi batinnya, hukum itu dimensi eksoteriknya. Menurut LSI, tantangan besar yang dihadapi dalam mempertahankan Pancasila di tengah penetrasi budaya luar adalah semakin invasifnya informasi di media sosial. Penanaman nilai secara adaptif menjadi kunci agar ideologi bangsa tetap hidup dan dipahami generasi saat ini.